Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan tips budidaya. Tapi budidaya kali ini kita akan membahas salah satu jenis tanaman yang ini cukup indah lah ya, untuk baik kalian pecinta tanaman philodendron atau mungkin kalian yang spesifik suka dengan tanaman-tanaman indoor. Ya, sesuai dengan thumbnailnya, kita akan membahas bagaimana cara untuk membudidaya tanaman monstera. Dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas atau melakukan budidaya tanaman monstera ini tanpa obat-obat tambahan. Nah, jika teman-teman mungkin melihat di channel lain untuk membudidaya tanaman monstera ini menggunakan vitamin A, B, C, dan lain-lain, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membudidaya tanaman monstera ini dengan, ya, bisa dikatakan low budget. Kita tidak menggunakan vitamin tambahan apa-apa, tidak menggunakan obat apa-apa, tetapi tetap akan berhasil. Kenapa berhasil? Karena saya sudah mencobanya sendiri terlebih dahulu, dan nanti akan sudah ada hasilnya. Ya, seperti apa cara untuk membudidaya tanaman monstera ini dengan sangat sederhana. Bagaimana cara untuk membudidaya tanaman monstera ini tanpa obat-obatan tambahan atau vitamin tambahan? Tetap terus saksikan video pembahasannya hingga selesai. Ya, oke teman-teman, ini adalah tanaman monstera borsigiana milik saya. Bisa dilihat ukuran daunnya satu jengkal tangan seperti ciri-ciri dari tanaman monstera borsigiana. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara untuk membudidaya tanaman monstera ini tanpa menggunakan obat-obatan atau vitamin tambahan apapun. Nah, seperti apa saja cara-caranya, ini akan langsung saya praktekkan. Tapi tetap ada beberapa poin tambahan tentang monstera borsigiana ini atau syarat-syarat yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu. Apa saja syaratnya? Kita lihat. Nah, ini di bagian sini ada, ini dia. Ini adalah bakal akar, atau bisa dikatakan akar lah ya. Jadi memang untuk melakukan budidaya dengan teknik ini minimal harus sudah ada akar kecilnya ini di bagian ujung tanamannya. Kita nanti akan menstek di sini, memotongnya di sini. Jadi minimal di bagian yang akan kita stek sudah ada akarnya. Ini menjadi syarat utamanya. Sebenarnya jika belum, itu pun juga bisa, tetapi saya riskan lah ya, bisa dikatakan tidak begitu berani. Jadi minimal syaratnya teman-teman harus memastikan atau minimal harus menunggu terlebih dahulu hingga monstera borsigiananya sudah mengeluarkan akar. Minimal sudah ada benjolan akar lah ya, itu minimal. Jadi silahkan teman-teman untuk amati lagi monstera milik teman-teman. Jika memang sudah ada seperti ini, bentuknya minimal sudah ada benjolan itu tadi lah ya, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah tahap stek. Untuk sebelum melanjutkan tahap stek selanjutnya, kita harus siapkan dulu alat potongnya. Saya menggunakan pisau, dan yang juga tidak kalah penting, pastikan untuk pisaunya sudah disterilkan. Jika memang sudah, teman-teman bisa langsung saja lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pemotongan. Sebentar. Ya, oke, kita langsung potong. Kita potong di bagian inilah ya. Oke. Yang penting sudah ada akarnya, itu pekalnya. Kita potong seperti biasa. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini bekas potongannya. Yang pasti teman-teman harus mengingat bahwa potongannya harus yakin. Sekali potong seperti ini, jangan sampai ada bekas-bekas lain. Ini tadi, ini bekas pot, tidak apa-apa lah ya. Ya, dan ini akarnya yang sudah berhasil akan menjadi tokoh utama lah ya. Oke, setelah seperti ini silahkan teman-teman untuk
menunggu terlebih dahulu hingga bekas potongannya mengering. Karena kita tidak menggunakan obat apapun, kita menunggu saja. Oke, jika dirasa sudah cukup kering bekas potongannya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa langsung lanjut saja ke proses berikutnya. Apa itu proses berikutnya? Sangat simpel sekali. Kita tinggal menyiapkan wadah yang sudah ada airnya. Ini wadah yang sudah ada airnya, tinggal kita rendam saja. Ya sudah, seperti itu. Ini bisa disebut dengan teknik water propagation. Jadi kita tidak menggunakan obat apapun, kita tidak menggunakan vitamin tambahan apapun, tinggal bekas potongan tadi yang sudah ada calon akar atau akar kecilnya, tinggal kita rendam saja di air seperti ini. Lalu apakah butuh disungkup atau tidak? Saya sebenarnya tidak pernah melakukannya, cuma seperti ini saja, cuman tidak saya letakkan di tempat yang terkena matahari langsung. Ya, kita tinggal merendam. Teman-teman silahkan merendam seperti ini selama 2 minggu. Sebenarnya tidak harus 2 minggu sih, seminggu sebenarnya cukup. Yang penting tetap teman-teman ganti airnya sehari sekali, setiap hari diganti. Saya maksimal 3 hari sekali harus diganti. Saya tetapi kemarin setiap hari. Oke, seperti ini saya akan melihatkan contoh yang sudah jadi. Ini adalah Monstera bursigiana saya yang lain, yang saya tanam dengan teknik sama, water propagation, tanpa apapun, tanpa vitamin dan lain-lain. Ini dia. Kemarin akarnya ini bisa dilihat. Nah, ini ada akar yang warnanya berbeda sendiri sini, ya kan? Nah, kemarin saya tanam hanya dengan akar yang sependek itu. Saya menggunakan water propagation ini. Nah, lalu bertambah akar yang ukurannya panjang ini sampai segini. Nah, lalu setelah beberapa hari lagi muncul yang di kecil-kecil yang di sampingnya ini. Ya, ini kurang lebih saya merendamnya selama 2 minggu. Kenapa? Karena sebenarnya seminggu sudah cukup, tetapi karena saya belum sempat, jadi tetap saya lanjut proses perendamannya hingga 2 minggu. Sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting teman-teman selalu menggantinya di setiap hari dan mengecek kondisi akarnya, kondisi bekas potongannya pun juga selalu dicek apakah mengalami pembusukan yang parah atau tidak. Punya saya seperti ini hasilnya. Bekas potongannya bisa dilihat tidak mengalami pembusukan yang berarti. Ini biasa lah ya, bisa dikatakan. Dan yang pasti bisa dilihat akarnya cukup lebat juga. Ini sebenarnya bisa langsung dilanjutkan ke proses penanaman seperti biasa. Jadi setelah muncul akar seperti ini, silahkan teman-teman bisa langsung lanjut ke proses penanaman. Tetapi saya belum menyiapkan media tanam yang proper untuk Monstera milik saya ini. Jadi itulah kenapa saya ini masih akan melanjutkan ke water propagation-nya. Tapi apabila teman-teman sudah seperti ini pun sebenarnya sudah cukup. Silahkan teman-teman bisa lanjut ke proses penanaman. Oke, cukup singkat saja untuk video kali ini teman-teman. Silahkan apabila teman-teman ingin memperbanyak Monstera, teman-teman bisa menggunakan teknik yang cukup sederhana seperti ini. Ya, oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain, teman-teman bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar. Saya terbuka untuk diskusi. Dan apabila teman-teman bisa juga DM saya melalui Instagram, di IG saya maupun IG dari Tanam Aja, yaitu di @yul_fajar dan juga di @ta_gardenlab. Ya, saya mungkin lebih bisa membalas DM teman-teman melalui yang IG milik Tanam Aja karena masih sedikit. Kalian juga bisa bantu saya follow di IG tersebut ya. Saya tidak hanya memberikan timeline loh video-video yang saya buat, tapi juga ada beberapa ringkasan dan juga beberapa tips yang mungkin saya share melalui IG tersebut. Oke, baik, sekian. Terima kasih buat kalian sudah nonton hingga akhir video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.